Baik, selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada sesi wawancara hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Nita dari tim asesmen. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan interview mengenai jabatan Anda sebelumnya ke jabatan sekretaris perusahaan. Mungkin bisa diperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasmin Subhasuan. Jabatan saya sebelumnya yaitu purchasing, di mana tugas saya yaitu membeli barang dari pemasok untuk mendukung operasional perusahaan, kemudian mencari bahan, barang dan juga jasa, menjaga jumlah stok, negosiasi dengan vendor, dan wawancara calon pemasok. Kemudian juga membuat rencana pembelian barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan, serta memastikan kualitas barang produksi. Baik, untuk wawancara ini saya akan menanyakan terkait pengalaman kerja Anda di jabatan sebelumnya dan kompetensi yang relevan dengan posisi yang Anda lamar. Silakan untuk santai aja, dan jika ada hal yang kurang jelas Anda dipersilakan untuk bertanya. Apakah Anda sudah siap untuk memulai? Siap. Baik. Yang pertama, ceritakan situasi paling menantang selama Anda bekerja di purchasing untuk 3 tahun terakhir, di mana Anda harus menganalisis masalah sebelum mengambil keputusan pembelian. Baik, terima kasih izinnya. Situasi paling menantang terjadi pada awal tahun lalu ketika terjadi lonjakan harga global untuk bahan baku kritis. Misalnya minyak kelapa sawit untuk produk coklat atau wafer. Kami harus mengambil keputusan pembelian volume besar tanpa melampaui anggaran tahunan. Saya menganalisis tren harga historis, proyeksi stok saat ini, dan estimasi kebutuhan produksi 6 bulan ke depan. Analisis ini menunjukkan bahwa menunda pembelian akan memperburuk situasi. Keputusan yang diambil adalah melakukan pembelian bertahap dalam volume yang sedikit lebih kecil dari biasanya, sambil secara paralel menegosiasikan kontrak jangka panjang dengan 2 vendor berbeda untuk mengunci harga rata-rata, bukan hanya satu vendor, untuk memitigasi risiko lonjakan harga di masa depan. Baik, jadi dalam proses memilih vendor atau supplier baru, bagaimana sih Anda mengumpulkan dan memverifikasi informasi yang dibutuhkan sebelum memberikan rekomendasi? Nah, saya memulai dengan menyusun kriteria ketat, mencakup kapasitas produksi, sertifikasi, termasuk halal pada PT Mayora, rekam jejak keuangan, dan referensi pelanggan. Saya mengumpulkan data melalui visit langsung, audit internal, permintaan sampel, dan pengecekan legalitas. Semua informasi harus diverifikasi silang. Data keuangan dikonfirmasi dengan divisi finance, sementara data kualitas diverifikasi oleh tim quality control atau produksi. Rekomendasi hanya diberikan setelah data dari minimal 3 sumber independen terbukti akurat dan relevan. Baik, selanjutnya, pernahkah Anda menemukan cara baru untuk menghemat biaya pembelian tanpa menurunkan kualitas bahan baku? Ya, untuk bahan packaging di divisi makanan kesehatan seperti energen dan lain-lain, saya menyadari bahwa kami terlalu mengandalkan satu jenis ketebalan plastik untuk semua produk. Saya bekerja sama dengan tim R&D untuk mengidentifikasi produk yang tidak membutuhkan ketebalan plastik maksimal. Hasilnya, kami berhasil mengganti bahan packaging untuk 30% produk dengan spesifikasi yang sedikit berbeda, tetapi tetap aman dan lolos uji kualitas. Strategi ini menghasilkan penghematan biaya pembelian packaging sebesar 8% per tahun tanpa penurunan kualitas fungsional. Nah, di purchasing sendiri kan pasti Anda menghadapi banyak permintaan pembelian dari berbagai divisi. Nah, bagaimana cara Anda menyusun prioritas ketika menghadapi hal tersebut? Baik, saya menyusun prioritas menggunakan matriks urgensi dan dampak. Yang pertama seperti prioritas 1 yaitu urgent dan high impact, di mana permintaan yang langsung mempengaruhi line produksi. Contoh seperti bahan baku untuk produk terlaris seperti Kopiko atau Torabika, atau yang terkait dengan kepatuhan regulasi. Ini didahulukan. Yang kedua ada prioritas kedua yaitu urgent dan low impact, di mana permintaan administratif mendesak. Dan yang ketiga ada prioritas 3 atau not urgent dan high impact, di mana pembelian strategis jangka panjang seperti negosiasi kontrak vendor baru. Yang keempat ada not urgent dan low impact,
di mana kebutuhan kantor harian. Matriks ini memungkinkan saya mengatur pekerjaan secara sistematis dan mengalokasikan sumber daya waktu secara efektif. Baik. Nah, untuk selama bekerja di Mayora, bagaimana sih Anda menyesuaikan diri ketika terjadi perubahan kebijakan vendor atau mungkin sistem ERP? Ketika Mayora melakukan migrasi sistem ERP, itu adalah perubahan besar. Saya mengambil inisiatif untuk mengikuti semua pelatihan, tidak hanya untuk pelan purchasing saya, tapi juga untuk memahami antarmuka dengan finance dan warehouse. Saya juga membuat panduan cepat ringkas untuk tim saya terkait perubahan kebijakan vendor atau misalnya perubahan syarat pembayaran. Saya segera meninjau semua kontrak aktif yang terpengaruh dan mengkomunikasikan dampak resikonya kepada manajemen, lalu mencari vendor alternatif sebagai rencana B. Baik, di purchasing sendiri pasti Anda menghadapi banyak tekanan dan tenggat waktu dari vendor. Nah, bagaimana sih Anda mengelola stres saat terjadi krisis pasokan bahan baku? Ketika terjadi krisis pasokan seperti misalnya force majeure dari vendor utama, stres utamanya datang dari ketidakpastian. Strategi saya adalah, yang pertama adalah tetap tenang, fokus pada fakta, bukan emosi. Yang kedua ada triage masalah, identifikasi bahan baku mana yang akan habis pertama. Yang ketiga ada rencana kontingensi, segera hubungi vendor alternatif atau lakukan pembelian spot, meskipun biayanya lebih tinggi. Yang keempat ada komunikasi proaktif, yaitu memberitahu production dan manajemen secara jujur tentang situasi, solusi yang sedang dijalankan, dan perkiraan timeline. Dengan mengarahkan upaya pada solusi konstruktif, saya dapat mempertahankan kinerja di bawah tekanan. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda memastikan setiap detail dokumen pembelian dan kontrak vendor bebas dari kesalahan? Baik, saya memiliki prosedur double checking pribadi. Yang pertama, saya membuat draft dan menunggu 30 menit sebelum membacanya kembali dengan mata segar. Kedua, saya menggunakan checklist standar atau misalnya tanggal, harga, Incoterm, spesifikasi kualitas, tanda tangan yang berwenang. Yang ketiga, untuk dokumen kontrak penting, saya meminta rekan kerja yang berorientasi detail untuk melakukan tinjauan terakhir sebelum diserahkan ke tim pelaku. Baik, setelah 3 tahun di purchasing, apa yang memotivasi Anda untuk melangkah ke jabatan sekretaris perusahaan? Baik, 3 tahun di purchasing mengajarkan saya tentang tulang punggung operasional Mayora. Saya telah berhasil mengelola biaya dan risiko pasokan. Namun, motivasi saya sekarang adalah untuk melangkah ke ranah yang lebih strategis dan memiliki dampak yang lebih luas pada tata kelola dan citra perusahaan. Sebagai sekretaris perusahaan, saya akan bertanggung jawab atas komunikasi korporat dan kepatuhan GCG, Good Corporate Governance. Saya termotivasi oleh kesempatan untuk melindungi reputasi Mayora yang sudah mendunia dan memastikan hubungan yang transparan antara manajemen, pemegang saham, dan publik. Baik, selanjutnya bagaimana Anda menyampaikan hasil negosiasi atau laporan pembelian kepada manajemen agar mudah dipahami? Saya menggunakan prinsip point, implication, dan recommendation, yaitu yang pertama point, mulai dengan kesimpulan utama, seperti contohnya kita berhasil menghemat 12% biaya bahan baku X. Yang kedua ada implication, jelaskan dampaknya pada bisnis. Contohnya seperti penghematan ini dapat menutupi kenaikan biaya logistik. Yang ketiga ada recommendation, berikan langkah selanjutnya, seperti contoh saya merekomendasikan untuk segera menandatangani kontrak jangka panjang. Saya menghindari jargon teknis purchasing dan menggunakan visualisasi data yang jelas agar manajemen dapat memahami informasi dengan cepat. Baik, untuk laporan pembelian dan kontrak vendor, bagaimana sih Anda memastikan bahwa laporan pembelian dan kontrak vendor tersebut ditulis dengan jelas dan profesional? Baik, untuk laporan saya memastikan menggunakan format standar Mayora, judul yang spesifik, dan ringkasan eksekutif di awal. Untuk kontrak, saya memastikan semua klausul sudah ditinjau oleh legal dan tidak ada ambiguitas dalam bahasa. Saya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan menghindari
Penggunaan emoticon atau bahasa gaul. Saya selalu melakukan pengecekan ejaan dan tata bahasa sebelum mengirimkan dokumen formal. Baik, untuk kebutuhan dari setiap divisi, bagaimana Anda memastikan bahwa Anda memahami kebutuhan dari setiap divisi pengguna sebelum melakukan pembelian? Saya tidak hanya menerima purchase request mentah, saya selalu mengadakan pertemuan singkat dengan perwakilan divisi pengguna seperti produksi, R&D, pemasaran untuk mendengarkan mengapa dibalik permintaan mereka. Misalnya, untuk divisi wafer saya akan bertanya tidak hanya butuh 1 ton gula, tetapi kenapa butuh gula kualitas X, apakah ada kendala dengan kualitas yang lama. Mendengarkan secara aktif membantu saya memahami prioritas tersembunyi sehingga saya dapat memilih bahan baku yang benar-benar optimal, bukan hanya yang diminta di atas kertas. Baik, untuk selanjutnya ceritakan situasi di mana Anda harus meyakinkan vendor untuk memberi harga atau syarat yang lebih baik. Saya pernah meyakinkan vendor bahan baku gula untuk menurunkan harga mereka sebesar 5% dari tawaran awal. Argumen saya bukan hanya tentang harga, tetapi tentang value jangka panjang. Saya menunjukkan bahwa volume pembelian Mayora telah meningkat 20% dalam setahun dan kami berencana meluncurkan produk baru, menjamin permintaan yang stabil selama 3 tahun ke depan. Saya menekankan bahwa kerjasama yang lebih baik sekarang akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi mereka di masa depan. Dengan data ini, saya berhasil meyakinkan mereka bahwa Mayora adalah investasi jangka panjang yang layak untuk mendapatkan harga khusus. Baik, selanjutnya bagaimana sih Anda membangun dan menjaga hubungan jangka panjang dengan supplier strategis? Baik, membangun hubungan jangka panjang dimulai dengan kepercayaan. Saya selalu memastikan kami membayar tepat waktu dan menghormati ketentuan kontrak. Saya juga mengadakan pertemuan non-negosiasi secara berkala untuk membahas tren pasar, tantangan mereka, dan peluang kerjasama baru, dengan menunjukkan bahwa kami menghargai mereka sebagai mitra, bukan hanya sebagai penyedia jasa. Hubungan menjadi kuat dan suportif. Baik, meskipun Anda saat ini nih belum memimpin secara formal, bagaimana Anda menunjukkan peran kepemimpinan di tim purchasing? Saya memimpin dengan memberi contoh atau memimpin secara informal dan menjadi sumber daya bagi tim. Saya bertanggung jawab untuk mengawasi proyek-proyek penting dan memastikan setiap anggota tim memiliki alat dan pelatihan yang mereka butuhkan. Saya secara sukarela mengambil alih tugas yang rumit untuk memecahkannya menjadi bagian yang dapat dikelola oleh anggota tim. Saya juga secara aktif mempromosikan praktik terbaik dalam tim. Baik, bisa diceritakan bagaimana Anda bekerja sama dengan tim lain, misalnya di logistik ataupun gudang, agar proses pembelian berjalan lancar? Kerjasama dengan logistik dan warehouse sangat penting. Saya menginisiasi rapat mingguan singkat atau koordinasi 15 menit untuk memastikan semua pihak memiliki visibilitas yang sama terhadap jadwal pengiriman. Saya membagikan tracking vendor dan jadwal kedatangan atau estimate time of arrival, dan sebagai imbalannya mereka memberikan update stok real time pada saya. Kami saling mendukung dan proaktif berbagi informasi relevan. Baik, bisa diceritakan situasi di mana terjadi perbedaan pandangan antara Anda dengan vendor. Nah, kemudian bagaimana Anda mengatasinya? Perbedaan pandangan pernah terjadi saat vendor mengklaim kami belum melakukan pembayaran penuh untuk pengiriman A. Setelah pemeriksaan dokumen, ternyata kami benar, tetapi finance mereka salah mencatat. Alih-alih menyalahkan vendor, saya mengambil pendekatan kolaboratif. Saya meminta salinan catatan mereka, membandingkannya dengan catatan Mayora, dan menunjuk ke perbedaan spesifik. Saya kemudian menawarkan untuk berkoordinasi langsung dengan tim finance mereka untuk membantu menyelesaikan masalah internal mereka dengan mengambil peran sebagai fasilitator. Konflik terselesaikan dengan cepat tanpa merusak hubungan yang baik. Baik, sekian untuk interview hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti akan dikirimkan kabar melalui surat. Terima kasih.